Di ruang operasi terdapat 4 ruangan. Pada hari itu perawat Indri dipindah tugaskan oleh kepala ruangan Wahyu dari ruang bedah 3 dipindahkan ke ruang bedah keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih Pak? Aman dibilang perawat Indri. Saya Pak. Baik, hari ini saya pindahkan ke ruang beda 4 ya. Karena di ruang beda 4 sedang banyak agenda operasi dan membutuhkan perawat tambahan. Tapi Pak, saya sudah terbiasa di ruang beda 3 dan saya kurang mampu untuk dipindahkan ke ruang beda 4. Tapi dari semua perawat di ruang 3, menurut saya Anda yang lebih mampu dan juga lebih berpengalaman. Baik Pak, kalau begitu saya bersedia untuk dipindahkan ke ruang beda 4. Terima kasih ya, Indri, atas kerjasamanya. Iya Pak. Perawat Indri menuju ruang bedah 4 dan mulai beradaptasi dengan kondisi di ruang bedah 4. Perawat Indri tidak terbiasa dengan rutinitas dokter di ruang bedah 4 dan berupaya belajar secara cepat sebelum ada kasus hari ini dengan membaca kartu prevensi dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Indri dari ruang beda 3. Hari ini saya dipindah tugaskan oleh kepala ruangan 3 ke ruangan 4. Oh iya, mari kita bekerja sama. Hari ini ada berapa agenda operasi ya Kak? Hari ini ada 3 agenda operasi. Anda bisa lihat sendiri statusnya. Persiapan operasi pertama sudah siap, dokternya juga sudah datang. Operasinya bisa segera dimulai. Dokternya siapa ya Kak? Dokter Putri deh. Tapi saya belum memahami kasusnya. Kan bisa dibaca di statusnya. Iya, saya sudah baca statusnya. Ya udah, ayo kita ke ruangan. Semuanya sudah siap. Perawat Indri telah menyelesaikan 2 kasus operasi ortopedi tanpa insiden. Kasus selanjutnya masuk ke ruangan. Setiap orang sangat tegang, karena pasien ini adalah keluarga dari perawat bedah 3, dan dokter akan melakukan biopsi tulang untuk mengetahui kemungkinan malignansi. Alhamdulillah, doa operasi hari ini berjalan dengan lancar. Iya Kak, hati saya tenang karena semuanya berjalan lancar. Ini sisa pasien selanjutnya yang Dina, keluarga dari perawat ruang sebelah. Agendanya akan dilakukan biopsi, kita harus hati-hati. Iya Kak, sepertinya Kakak terlihat tegang. Iya, istilahnya dokter, tindakan yang dilakukan harus ekstra hati-hati. Ada salah dikit kita kena marah. Pasien Nyonya Bina sudah diantar ke ruangan OK. Obat-obatnya sudah saya terima dari perawat ruangan. Dan obatnya sudah saya tata di kotak obat. Oke, makasih ya. Seluruh perawat mulai mempersiapkan ruangan untuk biopsi, termasuk perawat Indri yang mendesinfektan area operasi dengan betadin dan dokter bedah yang memiliki reputasi cepat marah, masuk ke ruangan. Dek, silahkan disinfektan pasiennya ya. Iya Kak. Loh, kok disinfektannya pakai betadin? Biasanya kan pakai betadin. Maaf dek, untuk itu biasanya tidak pakai disinfektan betadin. Maaf dok, perawat Indri pindahan dari ruang beda 3 belum terbiasa dengan ruang beda 4. Iya dok, mohon maaf atas kelalaian saya. Saya gak suka pakai betadin. Kamu perawat baru, harusnya kamu tanya dulu. Kamu jangan sok pintar. Iya dok, sekali lagi mohon maaf atas kelalaian saya. Baik, saya laporkan kamu ke kepala ruangan. Dokter meninggalkan kamar operasi menuju ruang kepala ruangan untuk melaporkan kejadian ini. Tiba-tiba keluarga pasien memberhentikan kedua perawat setelah keluar dari ruangan operasi dan menanyakan permasalahan yang terjadi. Bang Sus, kenapa Putri keluar langsung marah-marah? Perawat tadi melakukan kesalahan ya? Wah, jangan-jangan kakak saya dijadikan malpraktek nih. Enggak kok bu, kita cuma selalu menggunakan antiseptik. Biasanya dokter Putri tidak menggunakan antiseptik betadin. Tadi perawat Indri melakukan antiseptik menggunakan betadin. Tidak akan berdampak apa-apa kok bu. Ya sudah, kalau begitu saya percayakan ke perawat yang bekerja. Saya tidak mau ya, kakak saya terjadi apa-apa. Ya bu, kami akan memberikan penanganan yang terbaik sesuai dengan standar. Terima kasih, Bu. Dokter mengadukan kejadian ini ke kepala ruangan operasi OK atas kejadian ini. Ada apa dok? Pak Wahyu, saya tak suka dinamiknya di dalam Anda. Ada masalah apa? Anda kan tahu saya tak suka pakai betadin untuk disinfektan. Kalau begitu saya panggil dulu perawat Indri ke ruangan. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin.
ruangan 4. Menurut saya disinfektan dengan betaling juga tidak menimbulkan masalah yang berat. Ya udah kalau begitu, saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya dok. Iya, saya harap kejadian ini tidak terulang. Kalau begitu, mari kembali ke ruang operasi. Demikian role play dari kelompok kami dalam menyelesaikan konflik antara dokter dan perawat dengan strategi kompromi atau negosiasi. Hasil yang didapatkan, perawat menyadari kesalahannya dan dokter menerima kejadian yang telah terjadi dan menganggap kesalahan yang dibuat oleh perawat tidak membahayakan kondisi klien.